digital. Tapi mengapa sekarang kita sudah maju hebat begini tidak juga mau menulis? Bapak walaupun begini ya berusaha untuk mencoba rajin menulis. Bulan puasa kemarin menulis 4 judul buletin. Sekarang setelah dari lebaran menulis. Kemarin setelah lebaran nulis adab tentang buang air besar dan istinja. Kemudian kedua adab tentang bagaimana berdoa yang baik. Malam Bapak nulis ini judulnya. Ini belum direvisi tulisan ini. Dakwah bagi alumni belum selesai ini. Karena baru selesai 1:30 malam tadi. 1:30 malam, tidur jam 1, bangun jam 4. Tadi di print out ini. Lebih baik berbuat sesuatu walaupun jelek daripada tidak sama sekali. Nah, belajarlah menulis. Ulah SMS-an wae. Ai WA-an printer, ai nulis teu. Gitu. Kemudian yang ketiga, ternyata yang paling utama buat alumni itu adalah dakwah dengan zikir dan doa. Zikir dengan doa itu bagian daripada dakwah. Tapi Bapak misahkan antara dakwah dengan hati, dakwah dengan zikir dan doa. Kalau dakwah dengan hati adalah terwujudnya rasa benci terhadap maksiat. Ketika mentoknya dakwah dengan lisan, dengan tulisan, dengan tindakan, dengan perbuatan, maka dalam hati. Paling tidak kita tidak larut dalam kecintaan kita terhadap maksiat. Apalagi mendukung atau memodali. Sampai kapanpun kalaupun mereka tidak nurut sama kita, tetap kita benci. Kata Nabi, sejelek-jelek zaman nanti, karena kita dakwah kepada orang tidak ada yang ngikut, besoknya ngilu berbuat dosa jeung maksiat. Itu yang paling jelek zaman. Nyare kabatur judi, wah ngagugu isukan mengilu judi. Nyare ka batur mabok, ternyata batur teh tengah gugu karena panyarek urang, isukan ngilu mabok. Itu panggerek-gerek zaman. Nah, kita harus konsisten, kita istiqomah. Sekali kita benci, tetap benci walaupun kita dakwah tidak digugu, walaupun tidak ada hasilnya. Kalau kita cinta kepada maksiat walaupun kita bukan pelaku, posisinya sarua jeung ngalakukeun. Mata mending sakalian nggak lakukan. Tada sana mah sarua nya goyo nama kitu goyo nama. Tapi kita harus menjadi pelajaran. Memang terakhir dakwah kita dengan hati, artinya kita diam tapi benci. Tapi diam ini tidak berarti bisu. Ada upaya yang terakhir yang disebutnya zikir dan doa. Zikir dan doa. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi semua itu ada zikir dan doa menghadapi musuh itu. Ku kehe teuing mah dakwah teh akhirna mah ngadoa. Gusti hancurkeun umat abdi. Eta saur Nabi Nuh. Akhirnya terjadi banjir pan kitu. Kan eta teh doa dalam rangka dakwah. Tengah gue kain masih aing ngadoa sia ka Allah. Gitu pan. Nah, jadi dari sejak dulu begitu. Kemudian Kangjeng Nabi Muhammad SAW sebelum perang Badar sampai Nabi itu berdoa itu bergetar tangannya. Oleh Sayyidina Umar ditepak, sudah, kita sudah siap perang. Tapi terus Rasulullah berdoa begini, gitu. Jadi ini doa itu punya kekuatan tersendiri. Gitu. Doa itu punya kekuatan tersendiri. Kita tidak boleh melupakan. Apalagi namanya ajengan Kiai Ustadz Mubalik dai-dai. Lamun naik dakwah teh lain diwedak heula. Atau dilipan setip kuduna salat 2 rakaat ngadoa ka Allah, Gusti lembutkeun hatena, bukakeun hatena sing narima kana omongan abdi kitu.
sholat 2 rakaat gitu. Mana orang mau dakwah ingat ke sana? Tidak pernah berpikir. Apalagi kita punya santri, punya murid, tidak boleh kita meninggalkan doa. Malam hari doa sama Allah, ya Allah abdi teh murid sing betah di pesantren, guruna sing saroleh gitu. Kekuatan apa madaikeun bapak di dia ngelola pesantren, pejabat lain, pengusaha bukan. Iwa akan bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Bergantung lewat apa? Zikir dan doa. Zikir dan doa. Kalau kita tidak pernah zikir, tidak pernah doa, sama dengan perang tanpa bawa senjata. Itu. Jadi dakwah harus begitu. Kita harus seperti itu. Malah boga wiridan, sadayana murid alumni kudu boga wiridan. Gitu. Malah bapak baheula tahun berapa? Sekitar tahun 74 ya. Bapak tahun 73 jadi rois di pesantren Cipasung. Kumaha carana supaya barudak santri teh teu bangor. Ka urang teh nurut sebagai rois, datang ke ajengan Oyo di daerah Singaparna. Ajengan nyungkeun doana kumaha. Di ijazahan ku ajengan nu kaina dibaca keneh. Allahumma layin lana kulubahum kama layantal hadi li Daud alaihi salam. Allahumma sahur aduwana wa adua kama sahurta fir'aun dari Musa alaihi salam. Sok cenah bacakeun eta doa. Nepi ka ieu masih dibaca. Supaya orang ini tunduk dan patuh doa sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mun aya awe numbungeun baca eta doa eta. Allahumma layan lana qulubahum kama layantal hadi li Daud alaihi salam. Allahumma sahur aduwana wa aduwaka kama sahurta fir'aun alaihi salam. Silakan baca, Bapak ijazahkan pada kalian semua. Qabil tu. Nah, jadi itu silakan baca. Ini kan doa ini. Jadi tidak boleh melupakan itu sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini tidak pernah zikir, tidak pernah doa dalam menghadapi tugas yang maha berat ini sebagai dai dan daiyah, kita ini seperti perang tanpa bawa senjata. Oleh karena itu, Imam Ghazali sendiri di sini menulis ada 10 poin zikir harian. Itu Imam Ghazali mengajarkan pada kita 10 poin zikir harian yang harus kita bacakan. Dan masing-masing kalimah itu 10 kali, baik pagi ataupun sore, siang ataupun malam. Yang penting ini zikir harian. Al-Ghazali begitu ngajar kepada kita. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subuhun qudusu rabbul malaikati wa ruh. Subhanallahil azim wa bihamdih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubah. La ilaha illallahul haqqul mubin. Ini jadi bukan ini. Yang keenam itu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dza jadi minka jadu. Ini yang keenam itu. Sudah diralat itu. Yang ketujuh la ilaha illallahul haqqul mubin. Yang kedelapan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Yang kesembilan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang terakhir a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ini masing-masing 10 kali. Kalau dibaca siang ataupun malam. Kita harus punya wirid, harus punya zikir.
Kalau kita tidak punya wirid, tidak punya zikir, kita tidak punya senjata. Ini ada dakwah juga. Rek minta sumbangan ka batur supaya batur mereka orang. Dia mengetik nyen proposal bawa teu hasil. Da eta wiridanana teu aya sih. Coba tuh memeh mangkat teu penting masalah yasin, masalah tabarok, masalah waqiah. Minta ka Allah salat 2 rakaat, berangkat, insyaallah dibukakan hatena jelema nu didatangan ku urang. Ini Bapak sendiri ya. Ingat pada tahun 93 ya. Santri waktu itu baru berapa orang? Baru 17 orang kan. Tapi waktu itu sudah ada Teh Ai yang dari Kampung Sawah, Karawang. Waktu itu akan minta bantuan uang ke Uda Herman. Waktu itu minta kepada santri untuk baca Yasin bareng-bareng, supaya si Uda ini bager soleh hatena gitu. Baca Yasin bareng-bareng. Sholat adalah sholat hajat 2 rakaat. Besoknya datang kepada beliau. Tapi ternyata kau udah Herman ke sholat hajat penting nah. Kita mah teu meunang atuh. Akhirnya begitu bilang dah, ini ada perjanjian dari Pak Sahri. Kalau tidak dibayar bulan Desember, uang 2,5 juta akan gugur, jual beli tidak jadi. Gimana, Pak? Tanda tangan jangan. Udah tanda tangan aja. Kapan itu Desember? Ya nggak apa-apa, tanda tangan aja. 3 bulan kemudian datang lagi. Dah ini waktunya sudah ini. Ya besok ambil uang. Dibayar 12,5 juta dari dia. Gitu. Itu kan Allah yang menundukkan hati. Allah yang melunakkan jiwanya. Allah lah yang memberikan segala sesuatunya. Karena itu tidak boleh lupa dengan zikir dan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini sebetulnya ada closingnya ini. Ada closingnya yang kelewat sama Kak Anang tidak terprint. Ya closingnya itu harapan kepada para alumni. Ya. Lakukan apa yang bisa dilakukan oleh kita di masyarakat. Tidak boleh menyepelekan ilmu kita walaupun sedikit. Peran kita walaupun tidak seberapa. Berbuat sesuatu di sana. Sabab naon tatangkala teu ujug-ujug gede. Kamari malahan mah nyarios kasaha. Pak cenah abdi kumaha ieu? Lakukeun, kerjakan walaupun hanya boga budak santri 2-3 urang. Insya Allah nanti pun akan berkembang. Karena yang membesarkan kita itu bukan kita, bukan masyarakat, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ujug-ujug hayang gede, ujug-ujug hayang di luhur, engke biasana tiba beutna sok nyeri eta teh. Jeung gampang tiba beutna. Kan kuatnya tangka nu jangkung teh kusabab dipelak ti leuletik. Coba ayeuna melakalapa ke 10 meter. Kata baku angin ge saeutik hancur, malah dinag-nag ya ngagubrak. Tapi kalau kelapa itu ditanam dari kecil, setinggi 200 meter pun cek paribasa teh mah moal hancur karena kuat dari bawah. Oleh sebab itu, berbuatlah sesuatu di tengah masyarakat. Tidak boleh mengabaikan walaupun kita hanya berbuat sedikit, walaupun ilmu kita tidak seberapa. Allah akan menilai niat dan jihad kita. Bukan Allah melihat bagaimana wahnya kita. Tidak boleh karena melihat wahnya, tapi lihatlah niat dan ketulusan kita semua. Dan Bapak berbangga hati ketika kita kumpul hari ini. Mudah-mudahan hal ini bisa dilakukan secara istiqomah. Kita terus menerus bersilaturahmi. Hanya Bapak ini meminta kepada semua, baik informal ataupun formal, tetap kita belajar.
Kalau bisa ya kuliah lah. Karena penghargaan daripada sebuah studi itu tidak harus dengan uang, tetapi penghargaan itu pasti akan ada, Allah berikan pada kita walaupun bukan PNS. Bapak kan begitu dapat gelar dokter pensiun, karena tujuan Bapak bukan untuk menambah jabatan kedudukan. Walaupun sama Kang Nanat oleh Rektor IAIN ditawari untuk jadi guru besar tafsir di situ. Tidak ingin pensiun. Sebab apa? Sebab ada garapan baru di Al-Muhajirin, yaitu waktu itu Bapak ingin fokus kepada kegiatan umroh. Umroh itu kan harus setiap bulan berangkat ke Mekah. Dan alhamdulillah sekarang sudah proses izin operasional umroh, sudah sampai di Menteri Agama. Dan udah 2 tahun ini kita continue hampir 5 minggu sekali mengadakan bimbingan umroh ke Mekah. Dan rata-rata setiap tahun ada 300 orang yang dibimbing umroh ke sana. Mudah-mudahan saja ini pun bisa dibantu sama Kang Dudi lewat itu Facebooknya nanti, supaya membuming umrohnya Al-Muhajirin bersama pimpinan pondok pesantren gitu. Kemudian Bapak sendiri menghadapi pilkada ini ditawari untuk jadi bupati gitu. Tapi buat Bapak tidak tertarik jadi bupati tidak tertarik untuk jadi bupati, walaupun masa insya Allah bisa sampai ranting tingkat desa, tapi tidak tertarik. Sebab apa? Takut terkontaminasi Al-Muhajirin ini. Tapi kemarin aya nu ngaharewas, Pak kumaha jadi anggota Dewan Pusat DPR. Eta can dijawab eta. Terserah alumni nantilah itu mah. Jawab. Terserah alumni jawabannya. Bagaimana kalau jadi anggota DPR Pusat? Bisiker sidang jantung pae didinya. Saya kira itu saja dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan tutup dengan doa, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'is sayiat. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha qasal ghayat min khairat fi hayati wa ba'da mamat. Allahumma hassi maqasidana wa balik muradana qdi hajatina washfi ardana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan terakhir Bapak menyampaikan mina aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua kembali kepada kesucian, diterima ibadahnya, diampuni dosanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.